apapun yang kita kerjakan, angka lebih baik kalau kita menyerahkan diri dan meminta Tuhan supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan penuh hikmat. Untuk itu kami mohon kesediaan anak kami Agustinus untuk membawa kita dalam doa. Pada kami disilakan. Baik Bapak Guru beserta teman-teman semua, kita bersama sama Bapak Putra dan Yesus. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa surga bahwa kami memberikan puji dan syukur kepada Bapa bila Bapa telah tolong dan menyertai kami dari rumah perjalanan sampai di rumah ini. Jika kami sudah berakhir akan melakukan proses kegiatan dan mengajarkan melalui kehadiran kami, melalui serta pikiran kami. Itu juga dengan Tuhan Tuhan berada di dalam Kristus dan bukakan hati kami itu mendengarkan apa saja yang mereka nanti Bapak ini Bapak bukan dalam menyampaikan suatu pembelajaran pada kami. Tuhan segala kegiatan kami pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu dan memberikan suatu kebanggaan pada diri kami agar dapat meningkatkan rasa percaya diri nanti. Dan Tuhan, hanya yang anak yang jauh kesempurnaan ini, engkau kami puji dan sekarang selama saat ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada kami semua. Sebelum kita dulu melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, tentu kita dulu mengecek kehadiran anak kami apakah ini sudah hadir atau masih ada yang tidak hadir. Jadi silakan didengarkan nama-namanya Naya. Ya, Pak. Yang pertama Arman Malawa. Mari, Pak. Arman dari Jebua. Mari, Pak. Agustinus Lase. Mari, Pak. Calvin Lase. Mari, Pak. Cindi Cahyani Lase. Hadir Pak. Citra Febriani Jebua. Hadir Pak. Damayanti Lase. Hadir Pak. Devianus Lase. Mari, Pak. Dewi Najebua. Hadir Pak. Elkrisna Putri Alawa. Hadir Pak. Francisca Idolina Lase. Hadir Pak. Grace Analis Lase. Hadir Pak. Julfan Alawa. Mari, Pak. Kesha Olivina Rian Sabarbu. Kurniawati Alawa. Hadir Pak. Lince Kristina Lase. Hadir Pak. Matius Alawa. Mari, Pak. Mila Suku Putri Lase. Hadir Pak. Putriani Barubu. Hadir Pak. Putri Ciptania Lase. Hadir Pak. Berarti kita hadir semua ya. Ya. Baik, semoga ke depan terus dipertahankan hal seperti ini supaya jangan ada yang absen ataupun tidak hadir tanpa keterangan. Jadi sebelum kita meneruskan apa yang menjadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu bagaimana kabar anak kami semua? Siap. Tak terasa 1 tahun baru kita ketemu kan? Iya. Sudah tahun 2020. Tentu kalian sudah bawa kue bolu ini ya? Sudah. Masih banyak yang di rumah? Masih. Tidak bisa bapak hutang di rumah anak kami ini ya? Sudah. Kemana aja kalian selama liburan ini? Di rumah. Di rumah? Tidak kemana-mana kalian? Tidak. Tidak ada yang terseberang? Tidak. Ada juga kan? Ada. Jangan semua, tidak ada, pasti ada. Untuk pendengar, berarti sudah dibawa olehnya. Sudah, Pak. Di mana? Di rumah. Baik, terima kasih untuk hal itu. Jadi supaya kegiatan ini kita terus semangat, tidak takut kita, maka Bapak memberikan sebuah games atau ice breaking, dan tentu dalam kegiatan pelaksanaannya anak-anak kami harus konsentrasi
konsentrasi. Jadi kalau tidak konsentrasi nantinya, maka tentu tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi di sini kita menebak warna. Jadi Bapak nanti memutar videonya. Jadi anak kami melihat, memperhatikan dan konsentrasi. Jadi kalian menyebut warna bukan menyebut huruf. Apa yang tertulis di situ? Sepakat kita itu? Sepakat. Kita akan putar. Silakan konsentrasi ya. Ya, Pak. Oke, bisa ya. Oke, ya. Siap-siap. Oke, lanjut. Baik, mari kita coba sekali lagi ya. Biar lebih semangat lagi ya. Oke, siap-siap ya. Semuanya di depan ya, jangan seperti tadi kapal ya. Baik, demikian saja dulu untuk Bapak. Dan berikutnya beri tepuk tangan kita semua. Baik, untuk anak kami, sebelum Bapak menyampaikan materi topik layanan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, Bapak mau tanya dulu. Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Motivasi prestasi. Jadi siapa yang masih ingat pengertian daripada motivasi belajar? Coba kasih tangan di atas. Saya Pak. Oh, yang di belakang dulu. Si apa namanya? Si Putriani, silakan aku. Jadi menurut saya pengertian dari motivasi prestasi belajar itu Pak, yaitu suatu dorongan yang ada dalam diri kita sendiri yang bersifat itu dorongan atau kemampuan terhadap kita supaya kita dapat mencapai suatu impian yang kita impikan yang dengan disertai dengan adanya usaha yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih atas. Baik, itulah materi kita sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi baru dengan topik layanan adalah membangun rasa percaya diri. Jadi
di sini yang menjadi tujuannya silakan diperhatikan di atas. Ya, ini di atas yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kita pada pagi ini. Yang menjadi tujuan umum adalah peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu bagian tujuan khusus. Anak kami Matius, silakan baca nak. Setelah menonton video dan tanya jawab peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri percaya diri yang dimilikinya dalam waktu 10 menit. Terus Setelah mengerjakan LKPD peserta didik dapat meningkatkan perilaku percaya diri secara konsisten baik di rumah maupun di sekolah. lanjut Pak. Setelah mengerjakan LKPD peserta didik membuktikan rasa percaya diri lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah mengerjakan LKPD peserta didik dapat mempertahankan rasa percaya dirinya setiap waktu. Jadi inilah kedua tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Namun dalam pelaksanaan kegiatan layanan ini maka ada langkah-langkah atau ketentuan yang harus kita lakukan. Yang pertama nanti Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan secara singkat melalui tayangan PowerPoint tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian setelah Bapak menjelaskan secara singkat, maka Bapak menayangkan video pembelajaran terkait tentang membangun rasa percaya diri. Di situ nanti setelah Bapak tayangkan video itu, maka anak-anak kami mengamati video yang sedang Bapak tayangkan, memperhatikan kira-kira apa isi daripada video yang Bapak tampilkan. Setelah nanti itu anak-anak kami mengamati video tersebut, maka Bapak membentuk kelompok anak-anak kami di mana di dalam setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Berarti jumlah kita di sini berapa? 20. Berarti 20 orang. Berarti ada 4 kelompok. Jadi setelah Bapak bentuk kelompok nanti masing-masing dalam setiap kelompok melaksanakan diskusi. Bapak berikan waktu nanti selama 10 menit untuk melaksanakan diskusi. Setelah itu, anak-anak kami dalam setiap kelompok menyampaikan apa hasil diskusinya. Ya, setiap kelompok wajib menyampaikan apa hasil diskusinya berdasarkan tayangan video yang sudah Bapak tampilkan. Dan di dalam proses untuk penyampaian hasil diskusinya dalam setiap kelompok lain juga boleh menanggapi. Ya, anak kami dari kelompok 2 atau kelompok 5 bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Contohnya kan kelompok 1 yang pertama menyampaikan hasil diskusinya, maka kalau memang ada sanggahan dari kelompok 3 contohnya, maka bisa untuk diberikan atau disampaikan. Setelah itu nanti, setelah menyampaikan semua masing-masing kelompok hasil diskusinya, maka anak-anak kami nanti salah satunya menyimpulkan apa isi dari video yang telah kita amati terkait dengan materi topik layanan kita pada pagi hari ini. Lalu kemudian setelah itu maka diberikan kesempatan kepada anak kami salah satu merefleksikan apa yang menjadi pesan dan pesan setelah kita mempelajari topik layanan yang sedang berlangsung pada saat ini, yaitu dengan topik membangun rasa percaya diri. Dan setelah itu nanti baru ke penutup. Jadi ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Berarti anak kami sudah siap untuk menerima topik layanan ini? Siap. Baik, kita akan teruskan.
silakan diperhatikan. Dengan topik layanan kita pada pagi hari ini adalah membangun rasa percaya diri. Jadi di sini pentingnya rasa percaya diri. Anak kami si Armana Laos akan bacakan apa pentingnya daripada percaya diri itu. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Baik, terima kasih kepada anak kami. Sekarang Bapak mau tanya, apa ciri-ciri percaya diri yang ada dalam dirimu? Siapa yang bisa? Oh silakan, siapa namanya anakku? Si Grace, silakan nak. Ciri-ciri percaya diri dalam diri saya yang menurut saya yaitu berani mengungkapkan pendapat dan mandiri serta tidak bergantung kepada orang lain dan tidak ragu dan tidak malu di depan banyak orang. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan bersama. Jadi itulah salah satu ciri-ciri ciri-ciri rasa percaya diri yang ada dalam dirinya si apa namanya tadi? Si Grace. Baik, kita akan lanjut. Ini menurut Tante Wai dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling 2005/87, di mana di situ dia mengatakan bahwa percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuan, karena itu sering menutup diri. Kemudian begitu juga diungkapkan oleh menurut Spencer bahwa percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra sendiri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Jadi di sini juga ada ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. Silakan baca siapa namanya ini di samping ini apa namanya? Devian, silakan nak. Berani tampil beda, berani menerima tantangan, mandiri, asertif, selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. Coba periksa dirimu, apakah di dalam ciri-ciri yang sudah Bapak beri ini, apakah ada dalam dirimu ini semua atau tidak? Semuanya ada? Mungkin sebagian sebagian juga tidak. Yaitu berani tampil beda, berani menerima tantangan, asertif. Asertif itu tegas, artinya mengungkapkan pendapat iya kalau iya, tidak kalau tidak. Nah, itulah yang namanya asertif. Kita lanjut. Manfaat percaya diri. Siapa namanya? Armandani, silakan bacakan manfaat dari percaya diri. 1. Menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 2. Mampu mengatasi keadaan dengan baik. 3. Mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. 4. Memandang semua hal secara optimis. 5. Kualitas kepribadian akan meningkat. 6. Mampu mengontrol emosi dengan baik. Dan 7. Hidup akan lebih sistematis. Nah, ini ada 7 item manfaat rasa percaya diri yang harus kita miliki dan yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Sudah dibaca semua kan? Sudah. Baik, kita akan lanjut. Proses pembentukan rasa percaya diri. Di sini terurai ada 4. Yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan tertentu. Kemudian, pemahaman seseorang terhadap kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Dan seterusnya sampai nomor 4. Itulah proses pembentukan rasa
supaya lebih Anda mengetahui, maka ini cara untuk mengetahui atau bagaimana cara untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama sekali, dua, hidup mandiri. Yang ketiga, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Keempat, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Lima, berpikir realistis. Enam, terus mengakui hak orang lain. Dan ketujuh, menggunakan bahasa tubuh dengan tepat. Baik, inilah cara membangun rasa percaya diri. Ada 7 item. Jadi mudah-mudahan anak-anak kami nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian saja pemaparan materi secara singkat tentang topik layanan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bapak akan menayangkan tayangan video yang berkaitan dengan topik layanan kita pada pagi hari ini, yaitu membangun rasa percaya diri. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, mulai kita tampilkan, maka silakan diamati dan didiskusikan nanti setelah dibentuk kelompok, kira-kira apa hasil yang kalian peroleh dari tayangan video yang sudah kita amati bersama. Baik, Bapak akan menampilkannya. Silakan diperhatikan ya. Hai, namaku Siska. Umurku 17 tahun. Sekarang aku kelas 12. SMK pertama itu sekolahku. Sepertinya aku di sekolah. 3 tahun di sekolah, 1 teman pun aku gak punya. Punya sifat pemalu dan kurang percaya diri, membuatku sulit bergaul dengan orang-orang. Sebenarnya mungkin masalahnya ada di diri aku sendiri. Aku nyaman kok seperti ini. Sendiri itu tenang, tapi selebihnya aku kesepian. Kapan aku bisa seperti mereka yang bisa berkumpul, bercanda, dan tertawa bersama? Sepertinya mereka tidak pernah membicarakan masing-masing. Tapi aku, pikiran negatif selalu ada dalam otakku. Sebenarnya aku ingin bergabung, hanya saja aku terlalu overthinking untuk melakukannya. Aku hanya bisa melihat, lalu pergi. Begitu setiap kali. Hanya kembali duduk sendirian di antara mereka yang suka duduk bersama dan menceritakan segala hal bersama. Bukan tidak malu, seperti yang selalu aku katakan, aku terlalu overthinking untuk melakukannya. Sebenarnya mungkin ini hal sepele, bisa saja aku bergaul dengan mereka, tapi ketakutan akan dibully membuatku sama sekali tidak punya rasa percaya diri. Bahkan saat orang lain melakukan kesalahan kepadaku dan mereka sama sekali tidak merasa bersalah, aku hanya bisa diam dan tersenyum. Sabar itu ya aku. Ya Allah, ini punya teman. Kenapa mungkin bukan seperti orang lain? Ini kenapa jelek? Mereka juga tidak menuntut begitu. Punya saja yang bodoh. Selalu yang pikiran negatif. Meskipun dulu ya. Seperti itulah aku di rumah, marah, hal yang tidak bisa aku di luar sana. Saat di rumah, aku bisa mengeluarkan isi hati
semauku. Tuhan itu tidak tidur kok. Mungkin ada hal lain yang ingin Tuhan tunjukkan kepadaku. Semua kesedihan dan kesepian ini pasti ada ujungnya. Aku hanya tinggal menunggu kapan waktunya itu. Nggak apa-apa, aku juga tahu. Tapi tadi maaf ya. Saya ada sepeda kawan nih. Sendirian aja? Iya, udah biasa. Kamu juga sendiri kita bareng aja nggak sih? Hah? Serius? Kamu ngajak aku bareng? Nah ya, emangnya kenapa? Iya, emangnya kamu malu? Kenapa? Emangnya dia kalah dari aku? Enggak, selama ini aku belum punya teman. Di sekolah juga aku punya teman. Itu kenapa? Sini kita aku ceritanya. Aku punya teman. Karena aku pikir aku mau kasih teman sama siapapun. Soalnya lihat deh, besok juga hitam, aku juga nggak tahu. Ya, aku juga Gak kayak gitu dong. Masa berteman harus dilihat dalam kulit sih? Coba deh kamu berteman sama teman-teman satu kelas kamu. Pasti mereka nggak mikir itu. Berteman itu yang paling baik, tulus dan gak munafik. aku juga sempat pikir kayak gitu. Tapi entah kenapa ini selalu bukan bisa bertemu dengan orang lain. Jadinya orang lain udah mendapat si pendiam dan bosan ya. Dan tanpa kamu sadari, kamu udah ngomong banyak sama aku. Makanya, kamu harus mengeluarkan kopi dan aku mengharus seterusnya. Coba deh kamu lakukan yang sama pada teman-teman kamu. Dari sini aku sadar, ternyata selama ini ketakutanku yang berlebihan. Mungkin tidak semua manusia sejahat yang aku bayangkan. Kalian perhatikan ya. Hari ini adalah hari di mana aku akan memulai langkah awal dalam perubahanku. Sebenarnya aku masih takut, tapi jika tidak sekarang, kapan lagi? Melihat reaksi mereka, aku takut. Tapi ternyata semuanya sesuai dengan yang aku harapkan. Akhirnya aku bisa menceritakan segala hal yang ingin diceritakan. Tidak lagi merasa kesepian dan perasaan diriku mungkin sudah paling abal. Aku senang sekali, saking senangnya mungkin ini adalah hal terindah dalam hidupku. Jadi kira-kira begitulah tayangan video yang baru kita saksikan bersama, yang sudah kami amati. Dan sekarang silakan bentuk kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5. Dan silakan bentuk kelompoknya.
membangun rasa percaya diri. Jadi kepada anak kami Bapak berikan kesempatan atau waktu selama 5-6 menit ke depan untuk berdiskusi. Setelah itu nanti masing-masing di setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada anak kami dipersilakan untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok nanti satu kelompok menyampaikan apa hasil diskusinya ya. Jadi kelompok lain nanti bisa menanggapi apa isi dari hasil diskusi di kelompok lain. Di video itu tadi kan menceritakan dia bagaimana dia tidak percaya diri. Kira-kira apa faktor yang membuat dia tidak percaya diri itu? Apakah karena mungkin karena pemikirannya sendiri atau bagaimana? Bagaimana bisa?
Jadi yang jadi sudah hanya yang kembali tadi. Iya, iya. Masih belum, Bu? Masih di diskusi nih, Bu. Bagaimana bersiap diskusinya? Bisa? Baik, sekarang Bapak memberikan kesempatan di setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, kira-kira apa yang kalian peroleh, yang kalian amati berdasarkan tayangan video terkait topik layanan kita pada pagi hari ini. Yang mana topiknya tadi adalah membangun rasa percaya diri. Sekarang kita berikan kesempatan dari kelompok 5 ini, kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain nanti kalau memang ada yang boleh ditanggapi silakan, dipersilakan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 disilakan. Siapa yang menyampaikan? Baik, silakan. Siapa namanya, Nak? Dan Krisna, kepada kami Krisna disilakan. Baik, terima kasih kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah ditayangkan tadi. Baik, dari video tersebut, menurut kami, kita dituntut untuk memiliki sikap rasa percaya diri yang kuat dan sikap yang positif terhadap kemampuan yang kita miliki. Dan juga, intinya kita harus mengubah rasa insecure kita itu menjadi rasa bersyukur. Seperti di video tadi, kita melihat bahwa seorang siswa yang berotistika memiliki sikap yang kurang percaya diri karena tidak memiliki fisik yang kurang menarik. Dia terlalu overthinking. Dia berpikir teman-temannya nanti akan membicarakan dia yang buruk. Namun karena dia dekat dengan Tuhan dan dia juga mau berusaha, maka dia mulai mencoba dalam keesokan harinya. Namun ternyata juga teman-temannya ingin berteman dengannya. Jadi dalam hal itu kita harus berani bertindak, dan karena tidak seorang pun yang sempurna adanya di dunia. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terima kasih atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4. Kira-kira ada yang mau ditanggapi oleh kelompok lain? Tidak? Berarti tidak pas menurut kalian? Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 juga disilakan untuk menyampaikan kira-kira apa hasil diskusinya. Dan kepada kelompok lain nanti bisa menanggapi. Silakan di kelompok 3. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan kami untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari video tersebut. Jadi kami sudah diskusi bahwa kesimpulan dari video tersebut itu kita jangan pernah berpikir, kita harus berpikir positif dan jangan pernah berpikir negatif, karena apa yang kita pikirkan tentang hal yang negatif belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Dan terlebih-lebihnya jika kita mempunyai kekurangan dalam hidup kita, kita harus tetap bertekun untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan maka kita mencoba untuk melangkah supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri di dalam diri kita masing-masing. Baik, terima kasih atas. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Kelompok 4? Ada yang mau disampaikan? Atau ada penonton lain dari kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan hasil diskusinya lagi selain si siapa namanya tadi aku? Putri Ciptania. Si Julfan bisa? Bisa? Silakan. Jadi sedikit tambahan dari kami mengenai
video yang telah ditayangkan. Jadi apabila kita memiliki kekurangan baik fisik, baik dari segi fisik maupun dari segi mental maupun bakat, apabila kita memiliki kekurangan dalam hal tersebut, jangan jadikan itu menjadi pikiran negatif buat kita untuk melangkah, tetapi jadikan itu pikiran positif, berpikirlah positif untuk meningkatkan bakat yang kita miliki dan tetap yakin pada diri sendiri bahwa kita itu bisa. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, kita akan teruskan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya 1 sampai 2 orang kepada anak kami. Disilakan. Siapa namanya, Nak? Keisha. Silakan anak kami Keisha. Terima kasih Pak kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan diskusinya. Dari video yang telah kita tonton tadi, kami bisa menanggapi di sini bahwasanya kita jangan mengedepankan sesuatu kekurangan yang ada pada diri kita, karena itu hal yang bisa membuat kita insecure atau tidak percaya diri dalam diri kita sendiri. Marilah kita berdamai dengan kekurangan yang telah kita miliki, sehingga kita mampu untuk maju, lebih bisa percaya diri dan bisa menganggap diri mampu untuk melakukan setiap hal yang kita inginkan. Dan berdamailah dengan orang-orang yang positif yang bisa membawa kita lebih baik lagi dan bukan malah menjatuhkan kita ke arah yang tidak baik dan menghancurkan kami. Baik, terima kasih. Masih ada tambahan dari kelompok 2? Silakan, kalau masih ada tambahan atau ada tanggapan dari kelompok lain. Oke, silakan anak kami Zulfan. Bagi yang menjadi tanggapan atau pertanyaan kami dari kelompok 4 dari kelompok 3, pertanyaan kami itu, ketika kita sudah memiliki rasa percaya diri, bagaimana cara rasa kepercayaan diri kita itu, bagaimana cara memperpanjang dalam diri kita, bagaimana cara memperpanjangnya agar diri kita itu tidak ragu lagi dalam melakukan sesuatu hal, bagaimana agar kita selalu percaya diri. Baik, terima kasih atas sanggahan dari kelompok 3 kepada anak kami kelompok 2 untuk silakan dijawab sanggahan dari kelompok 3 kepada anak kami. Disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami di sini bisa menanggapi bahwa untuk memperpanjang rasa percaya diri kita ini, kita harus berdamai dulu dalam diri kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa segala kekurangan kita ini belum tentu orang-orang akan menghina kita dengan kekurangan kita. Kadang juga orang-orang bisa menanggapi kita ataupun memberikan motivasi yang sangat luar biasa ataupun kagum dengan kita karena kita bisa percaya diri akan kekurangan yang telah kita miliki. Dan tentunya kita harus memiliki pergaulan yang baik supaya kepercayaan diri kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa membangun kehidupan kita agar lebih baik lagi, baik itu dalam lingkungan persahabatan maupun dalam lingkungan keluarga. Baik, terima kasih atas sanggahan dari jawaban dari kelompok 2. Bagaimana? Berterima. Baik, demikian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita akan lanjut mendengarkan bagaimana juga hasil diskusi dari kelompok 1. Inilah kelompok yang kita tunggu-tunggu. Dan kepada anak kami kelompok 1 disilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya 1-2 orang. Disilakan. Siapa yang menyampaikan? Oke, siapa namanya? Citra. Anak kami Citra, disilakan Nak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dari sini, sebagai hasil diskusi kami dan tayangan video yang telah ditayangkan tadi, yaitu overthinking, takut dibully, insecure, ketakutan yang berlebihan hanya menjadi faktor yang dapat menurunkan rasa percaya diri kita. Mari kita lebih bersyukur, berdoa dan berteman dengan orang-orang yang lebih mempunyai rasa percaya diri yang lebih dari kita, dan juga berani mencoba segala sesuatu, berani mengambil risiko, supaya karena itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian. Masih ada lagi tambahan? Kalau memang saya ada tambahan dari kelompok 1, silakan sebelum ditanggapi oleh kelompok lain. Masih ada? Devina, masih ada? Tidak ada. Kira-kira ada yang ditanggapi oleh kelompok lain?
Kelompok 4, kelompok 3 ada? Oh, siap namanya? Krisna, oke, silakan ditanggapi. Kepada anak kami kelompok 1 silakan dengarkan. Sebagai pertanyaan kami, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki rasa kepercayaan diri? Baik, pertanyaannya sangat singkat. Apa yang terjadi jika seseorang tidak mempunyai rasa percaya diri? Kepada kelompok 1 disilakan menanggapi. Silakan kelompok 1, Dewina. Baik, kami akan menjawab pertanyaan tanggapan dari kelompok 4. Di mana apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri, maka kita seperti yang telah kita lihat dari video tadi, bahwa kita lebih menutupi diri, kita merasa kesepian dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, masih ada tanggapan lagi? Silakan. Terima kasih jawaban dari kelompok 1. Jawabannya cukup menentukan. Baik. Jadi di sini sudah kita amati bersama tayangan video yang sudah Bapak tampilkan mengenai topik layanan kita pada hari ini adalah membangun rasa percaya diri. Dan di masing-masing kelompok juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada 1-2 orang dalam setiap kelompok dan semua apa yang sudah disampaikan itu benar adanya. Itulah isi daripada video yang sudah ditayangkan tadi terkait topik layanan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu kami mohon di antara anak kami menyimpulkan dari seluruh hasil diskusi kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bagaimana kesimpulannya tentang tayangan video yang barusan kita saksikan bersama tadi menyangkut tentang rasa percaya diri. Kami persilakan anak kami 1 orang yang bisa menyimpulkan. Si Julfan, oke, silakan Julfan. Baik, Bapak Guru beserta teman-teman semua. Jadi yang menjadi kesimpulan berdasarkan video yang kita tonton dan seluruh hasil diskusi dari kelompok, yang menjadi kesimpulannya itu yang pertama, percaya diri. Rasa percaya diri itu dapat timbul dari diri kita sendiri apabila kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Dan kemudian faktor-faktor yang dapat menurunkan rasa percaya diri kita itu ketika kita merasa insecure, ragu terhadap bakat kemampuan yang kita miliki, kemudian merasa fisik kita kurang baik, itu hal-hal yang dapat menurunkan rasa kepercayaan diri kita. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu cukup dekatkan diri kepada Tuhan yang paling penting. Yang kedua, selalu hilangkan pikiran yang negatif, tetap berpikiran positif dan beranilah mengambil risiko. Dan yang keempat, selalu bergaul dengan orang-orang baik yang dapat mendorong dan motivasi Anda untuk berbuat sesuatu. Baik, terima kasih kepada Anda semua. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan untuk berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seterusnya, di sini juga supaya anak-anak kami mengetahui dan kami juga memahami bagaimana setelah anak kami nanti mengikuti layanan ini, maka di sini ada lembar kerja anak kami, silakan dikerjakan nantinya, silakan dikerjakan di rumah, silakan dibawa. 1 minggu ke depan nanti akan kita kumpulkan. Sudah dapat? Sudah?
semua? Jadi di situ ada beberapa pertanyaan menyangkut tentang kegiatan topik layanan kita pada pagi hari ini. Jadi kepada anak kami silakan dikerjakan nantinya. Sesuaikan dengan apa yang sudah kamu alami. Tuangkan di situ, silakan diisi. Minggu depan kita akan kumpulkan. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, maka Bapak memberikan kesempatan kepada anak kami untuk merefleksikan, menyampaikan pesan dan pesan. Kira-kira apa yang kalian rasakan, apa yang kalian peroleh setelah kita mengikuti atau setelah menerima topik layanan pada pagi hari ini, yaitu tentang percaya diri. Untuk itu silakan direfleksikan pesan dan pesan setelah mengikuti layanan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami minta kesediaan kami satu orang. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan? Siapa namanya, Nak? Kurniawati Halawa. Oke, dipersilakan, Nak. Ya. Semuanya sebagai refleksi yang dapat saya mengambil kesimpulan, refleksi yang dapat kita terima dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita harus memiliki rasa percaya diri. Rasa di mana rasa percaya diri ini adalah keadaan di mana kita selalu berpikir positif dan mampu mengakui dan menerima segala kemampuan yang kita miliki. Adapun hal-hal yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita itu, yaitu yang pertama, mari kita mengubah rasa insecure kita menjadi lebih bersyukur. Di mana rasa insecure kita itu adalah rasa di mana keadaan kita tidak menerima kemampuan bahkan diri kita sendiri. Mari kita mengubah segala kelemahan, kekurangan kita itu dengan rasa bersyukur kita. Dan yang kedua, yang mempengaruhi kita kurang percaya diri, yaitu rasa pergaulan kita terhadap teman-teman atau keadaan di mana kondisi tersebut dapat berdampak negatif kepada kita, di mana teman-teman kita tersebut suka memberikan opini yang kurang baik terhadap kita, sehingga diri kita pun merasa down atau tertekan. Dan yang ketiga yaitu mari kita selalu juga menyerahkan diri kepada Tuhan kepada Tuhan kita untuk selalu memberikan rasa percaya diri, dan itulah yang pertama yang kedua. Dan yang terakhir itu pesan dari saya, mari kita selalu percaya diri, karena dengan diri kita yang tidak percaya diri tersebut akan selalu menghantui kita dan selalu membuat diri kita yang menurun kita dalam diri konsep yang negatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Baik, seperti itulah pesan dan pesan yang disampaikan oleh temanmu berdasarkan topik layanan yang sudah Bapak sampaikan untuk anak-anak kami pada pagi hari ini. Tentu bahwa percaya diri ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ini modal utama kita, menunjukkan siapa kita. Ya, segudang kemampuan kita, segudang hal-hal yang kita peroleh, kalau memang tidak ada rasa percaya diri, kalau memang tidak bisa menunjukkan bahwa inilah kita, maka tidak bisa, semuanya akan sia-sia. Maka tanamkanlah di dalam diri anak kami yang namanya percaya diri, baik di rumah maupun di sekolah, maupun kalian berada, mau di tengah-tengah masyarakat, maka tetap percaya diri. Jadi demikian saja layanan yang Bapak sampaikan untuk anak-anak kami pada pagi hari ini. Kurang lebih, jika ada kekurangan-kekurangan, mari kita maklumi bersama. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, maka terlebih dahulu kita juga menyerahkan diri di tangan Tuhan. Untuk itu kami mohon kesediaan kami satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada anak kami persilakan.
telah melakukan pembelajaran kita dan kita termasuk yang bisa jadi maka untuk itu mari kita kembali menyerahkan diri kita ke dalam naungan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus kembali mengantarkan puji dan syukur di depan atas belas kasih kepada kami semua, di mana dari tadi kami memulaikan proses pembelajaran kami, pertengahan dan kami mengakhirinya pada saat ini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Kami sadar itu bukan karena Tuhan dan dibanding kami Tuhan, melainkan hanya belas kasih kepada kami semua pribadi atas pribadi. Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu yang telah mendengarkan pembelajaran mengenai membangun rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkaulah yang senantiasa memberikan kami rasa percaya diri yang kuat tanpa insecure dengan segala sesuatu yang kami miliki, dan terus bersyukur dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kami sendiri supaya kami dapat berguna di masa-masa depan yang akan datang. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkaulah yang membuka hati serta pikiran kami supaya apapun keinginan kami kepada dalam diri kami pribadi dapat tercapai dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkanlah kami tubuh dan jiwa raga kami dalam naungan tangan-Mu. Engkaulah yang terus bercampur tangan atas kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di hari yang berbeda dan topik layanan juga yang berbeda. Tepuk tangan kita semua. Jadi demikian saja, kami boleh istirahat karena mengingat juga sudah istirahat. Dipersilakan. Terima kasih.